Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada mutiara rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bertata dalam kemuliaan.
Doa hari ini bersama. Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama, yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran. Dan tanpanya siapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama dipetik daripada kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga 19. Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga 19. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang syurga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut
Injil Matius pasal 18 ayat 24 hingga 30. Injil Matius pasal 18 ayat 24 hingga 30. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengambil kesempatan pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, di mana Anda sedang mengikuti ibadah secara talian di rumah masing-masing. Oleh itu saudara dan saudari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin membawa Anda semua bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih, kami sangat ucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan, pengertian akan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berilah Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi hari ini saya membawakan tema kesetiaan Tuhan ajaib selamanya. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua dan kita akan belajar hari ini bercakap tentang kesetiaan Tuhan ajaib selamanya. Mari kita baca bersama-sama petikan firman Tuhan ini, Yesaya 25 ayat pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudara dan saudari, Allah kita adalah Allah yang setia. Inilah sikap Allah yang menyatakan kesetiaannya yang besar kepada kita manusia sejak sebelum dunia diciptakan dan sampai pada hari ini. Allah tetap setia kepada kita. Oleh itu saudara dan saudari, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Adakah kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita? Oleh itu saudara dan saudari, mari kita lihat ada beberapa hal yang kita melihat kesetiaan Tuhan kepada kita semua. Ya, kita mau mengetahui ya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia kepada kita. Dan sebab itu ada beberapa perkara yang kita melihat di sini. Yang pertama adalah janji Tuhan kepada kita. Allah kita yang setia. Dia menyatakan di sini kepada kita semua pada pagi hari ini janjinya kepada Anda dan saya. Adakah kita pada hari ini ya benar-benar mengerti, memahami janji Tuhan yang ada dalam hidup kita? Dan saya percaya bahwa kita semua sudah masing-masing
ada janji Tuhan yang tersedia kepada kita semua. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dan saudari, dalam Alkitab banyak menjelaskan atau menceritakan tentang kesetiaan Tuhan kepada manusia. Khususnya peristiwa bangsa Israel itu sendiri. Kalau Anda membaca kitab Perjanjian Lama, saudara melihat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel ini melalui hamba-hambanya. Sebelum pun dunia ini diciptakan, Allah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Bahkan sampai pada hari ini bahwa Tuhan setia kepada Anda dan saya. Dalam petikan sebentar tadi, Yesaya 33 ayat 3 yang mengatakan berserulah. Jadi saudara dan saudari, Allah memang mempunyai janji-janji yang jelas dan benar kepada umat pilihannya. Dan Tuhan mempunyai janji-janjinya bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi janji Tuhan itu sampai pada hari ini dan seterusnya. Oleh itu saudara dan saudari, kita harus mengenal. Anda harus mengenal, Anda harus mengerti janji Tuhan itu dalam hidup Anda. Karena ini penting saudara. Kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, bergelar sebagai orang Kristen, tetapi kita mesti tahu, kita mesti jelas apa janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Saya secara pribadi, saya juga harus mengetahui, harus memahami janji Tuhan dalam hidup saya. Dan pengalaman saya mengalami dan melalui pekerjaan Tuhan yang luar biasa juga terjadi dalam hidup saudara dan saudari. Oleh itu saudara dan saudari, Tuhan mempunyai janji yang sangat istimewa dan janjinya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh itu saudara, kita mau peka, sensitif dengan janji Tuhan. Bagaimana? Adalah kita mesti sentiasa dekat dengan Tuhan dengan cara mendengar firman Tuhan, berdoa, supaya dengan cara inilah kita dapat menangkap visi Tuhan, mengetahui janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oleh itu, mari kita berdoa supaya kita pada hari ini benar-benar memahami janji Tuhan itu. Jadi saya mendorong Anda, baik saya sendiri maupun Anda semua, marilah kita meminta Tuhan memimpin kita untuk memahami janji Tuhan dalam hidup kita. Itu hal yang pertama saudara dan saudari. Poin yang kedua ialah Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius 28 ayat 20b. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi, mari saya ajak jemaat Tuhan membaca bersama dengan saya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan ini adalah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus memberikan pesan penting ini kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus telah angkat ke surga. Dan pesanan ini adalah pesanan yang sangat penting, dan ini memberikan kekuatan, penghiburan kepada murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Sehinggalah pada hari ini saudara, perkataan Tuhan Yesus yang menghiburkan kepada saya dan kita semua bahwa Tuhan setia menyatakan penyertaannya, pimpinannya kepada kita dalam apapun keadaan. Saudara, kita melalui berbagai-bagai situasi. Kita telah melalui pengalaman-pengalaman yang
luar biasa. Mungkin penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun pekerjaan anak-anak dan sebagainya. Namun kita harus meyakinkan diri kita harus percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus masih nyata pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara, penyertaan Tuhan tidak hanya pada waktu yang baik, penyertaan Tuhan juga pada waktu yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Oleh itu saudara, mari kita tetap memandang kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Nah, karena firman Tuhan berkata dalam Perjanjian Baru dalam kitab Injil mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku harus memikul salibku. Jadi kita harus ingat perkataan Tuhan ini menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara dan saudari, kita telah melalui masa-masa yang sukar. Khususnya beberapa bulan yang lalu kita telah melalui saat-saat yang sukar, di mana semua harta, bangunan, tempat ibadah, rumah padri, dan pejabat gereja telah musnah semuanya. Dan saya bertanya kepada kita, dalam keadaan ini, adakah perkara ini melemahkan kita atau mengubah kita, ya, melemahkan semangat, saya katakan di sini, untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi bagi saya, pendirian saya, ianya tidak melemahkan semangat saya dan keluarga saya untuk tetap terus melayani Tuhan. Karena dan ini adalah satu pengalaman yang luar biasa bagi kami sekeluarga bersama dengan umat Tuhan di Kuala Penyu ini, membakut dan menumbuk. Tetapi kita tetap satukan di dalam doa kita. Kita harus ingat Tuhan menyertai gereja ini. Tuhan punya rancangan yang besar untuk gereja Sumur Hidup Kuala Penyu. Dan saya mau mendorong kepada semua jemaat dimanapun Anda berada saat ini, bahwa kita harus meletakkan keyakinan kita, kepercayaan kita akan rencana Tuhan, penyertaan Tuhan untuk gereja ini, bahwa ya kita percaya ada suatu hal yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita semua. Tetapi pertanyaan saya yang sederhana di sini kepada kita semua, adakah kita bersedia Tuhan melakukan perkara yang besar di tempat kita, secara khususnya gereja Sumur Hidup Kuala Penyu. Saudara dan saudari, saya teringat di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, saya mau mendorong kepada kita semua melalui firman Tuhan ini, dan kita percaya bahwa apa yang kita lalui beberapa bulan yang lalu itu tidak menghalang kita untuk bangkit, menghalang kita untuk melayani Tuhan, menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua bersama-sama dengan saya percaya akan penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai saudara dan saudari dan saya. Di dalam poin yang ketiga dan terakhir, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan memberkati kita. Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Pada poin yang ketiga ini saudara dan saudari, kita lihat bersama-sama tentang berkat Tuhan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saudara dan saudari, pada pagi hari ini adalah orang-orang yang percaya. Adakah Anda yakin bahwa Anda adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, dan saat ini Anda menyadari berkat Tuhan dalam hidup Anda? Mari kita lihat ini dan merenungi secara pribadi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara sadar tidak sadar, kita sebenarnya sedang melalui apa yang saya katakan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah karakter Allah, di mana Dia memberkati saudara dan saudari. Dia mau supaya saudara dan saudari mengetahui bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang kita perlukan daripada Tuhan? Apa yang saudara dan saudari pada waktu ini ada dalam pikiran Anda? Atau Anda sedang berpikir tentang Tuhan dalam hidup Anda? Adakah Anda telah mengalami berkat Tuhan dalam hidup Anda? Saya percaya bahwa setiap kita semua yang mendengar firman Tuhan di sini mengalami berkat Tuhan yang bermacam-macam, berbagai-bagai berkat Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya mau supaya kita garis bawahi kalimat ini, firman Tuhan ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya memahami di sini bahwa saudara tidak perlu mencari atau berusaha untuk memenuhi kepuasan Anda, berusaha untuk mencapai sesuatu cita-cita Anda, tetapi firman Tuhan berkata, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Maksudnya berkat Tuhan itu bersama-sama dengan Anda. Bukan saja pada hari ini, tetapi seumur hidup kita. Ya, ada amin? Seumur hidup kita. Dan Raja Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu Daud menyadari tentang berkat Tuhan dalam hidupnya yang dikatakan mengikuti aku seumur hidupku. Dan yang kedua kita lihat di sini, ini janji Raja Daud di hadapan Tuhan. Katanya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti Daud mempunyai satu komitmen yang tinggi untuk hidup menyembah pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak hanya, harus ingat bahwa kita tidak hanya mengharapkan berkat Tuhan, tetapi lebih daripada itu saudara dan saudari, kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Kita juga diberkati untuk memberkati kepada orang lain. Maksud saya di sini saudara dan saudari, kita tidak hanya mau Tuhan memberkati kita, tetapi pada masa yang sama, tanggung jawab kita juga adalah memberkati kepada orang lain. Apakah berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup Anda? Dan perhitungkan, ingat semua itu. Apabila kita mengingati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, maka itu menjadikan saudara dan saya lebih kuat lagi untuk terus mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari, Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan pada saat ini, mari kita juga kongsikan berkat Tuhan kepada sesama kita, kepada orang lain.
Dan biarlah orang melihat dalam kehidupan kita nama Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dan mereka ingin mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita imani. Saudara, saya mau mengakhiri di sini. Saya ingin mendorong kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya mau beritahu kita, ya, kita jangan mengeluh, kita jangan khawatir, karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia. Walaupun kita berubah, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Inilah yang indahnya, yang luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita percaya kepada Dia? Mengapa kita mengasihi Dia, mencintai Dia? Karena Dia setia. Dia melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja kita juga. Dan saya mau supaya gereja kita, marilah kita bersama-sama mendorong antara satu sama lain, supaya kita menjadi orang yang mau terlibat sama untuk mendoakan kepada sesama kita, kepada para pemimpin kita, kepada gereja ini, di mana kita sedang usahakan untuk membangun gereja Tuhan. Kita membangun rumah padi. Ya, oleh itu sama-sama kita berdoa. Dan saya percaya bahwa apabila kita menyerahkan hidup kita dan kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan dengan setia menyatakan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam gereja Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya mau mendorong kita bersama-sama. Saya mau mengajak kita bersama-sama di dalam doa. Kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyadari, mengerti tentang kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan dalam masyarakat ini. Kita mau supaya kita mengalaminya, kita melihatnya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita juga sebagai umat percaya di tempat ini, kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Ini adalah respon kita yang seterusnya, di mana Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya, kemurahannya, kebaikannya kepada kita. Maka apakah yang kita harus lakukan adalah kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Oleh itu saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa supaya firman Tuhan yang kami sudah belajar akan memberikan kekuatan kepada kami, semangat kepada kami untuk terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu daripada permulaan sehingga akhirnya. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan terakhir. Kesetiaan-Mu, ya Tuhan, membuat kami, ya Tuhan, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya kami senantiasa tetap di dalam Engkau, setia kepada Engkau Tuhan Yesus, dan mengalami apa yang Tuhan lakukan, janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sama yang percaya katakan amin. Pengakuan iman isin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama, yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat mengikuti ibadah secara talian bersama keluarga di rumah Anda masing-masing. Mari mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, cara memberi persembahan dan persepuluhan. Cara yang pertama, Anda boleh memberi persembahan Anda ke akaun gereja Anglikan Sumur Hidup Kuala Penyu, nomor akaun Mapping Gereja 51027 3004529. Saya ulangi lagi, 51027 3004529. Cara yang kedua, Anda juga boleh menyerahkan sampul persembahan dan persepuluhan Anda kepada pemimpin sel Anda atau penginjil Anda selewat-lewatnya hari Isnin. Kerjasama Anda amat dihargai. Pengumuman yang kedua ialah perjamuan suci secara talian. Kita menjalankan perjamuan suci secara talian. Oleh itu, berikut adalah cara-cara menyediakan perjamuan suci. Yang pertama, sediakan meja perjamuan. Yang kedua, lapis meja dengan kain putih. Yang ketiga, sediakan cawan dan gelas. Yang keempat, sediakan roti, apa saja jenis roti. Yang kelima, sediakan minuman air Ribena. Yang keenam, seorang ketua keluarga yang matang rohani akan memberikan roti kepada keluarga. Sila ikuti peraturan SOP, penjarakan sosial,
guna pelitup muka, sanitizer sebelum dan selepas melaksanakan perjamuan suci. Terima kasih karena Anda memberi perhatian terhadap pengumuman gereja. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah di perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggasah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Saudara dan saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbatas kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Doa pengudusan. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan Anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid serta sambil berkata, "Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita mengistiakannya, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagia dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.